kepada worship leader. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah, kita bersyukur malam hari ini Tuhan menghadirkan kami untuk gereja Betani Pontianak. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, menunaikan pujian. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan Yesus, 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 ku percaya mujizat ada. Ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada. Ku disembuhkan, mari saya berdiri bersama-sama. Katakan Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, Haleluya, haleluya. Anugerah besar pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan buat kami Gereja Betani Indonesia Cabang Pontianak. Engkau sendiri yang sudah meresmikan lewat sinode kami. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan menolong gereja kami. Sebab itu Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman ini sumber pertolongan kami. Malam ini yang sakit pasti disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah Tuhan akan hibur. Keluarga-keluarga kami pasti dipulihkan. Yang berkekurangan ditolong diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang datang dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Masih lemes ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Ya, kita punya Yesus yang ajaib, saudara ya. Dia bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saya terima kasih sama Tuhan. Terima kasih untuk Majelis Pekerja Sinode, Bapak Hengki, Bapak Honggo,
Ya, terima kasih Pak sudah diresmikan. Terima kasih juga Bapak Pembimas, Pak Burtono, Bapak Ketua PGPI Pak ya. Iya. Terima kasih Pak, juga saudara-saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan dan jemaat. Puji Tuhan, mari saudara kita akan belajar lagi firman Tuhan. Ya, mungkin sedikit lagi saya kenalkan. Ya, saya Samuel Sianto. Teman-teman biasa panggil Miming, saudara ya. Saya dulu juga tidak berpikir kalau bisa jadi hamba Tuhan. Ya, sekarang jadi gembala. Karena papa saya ini memang keras untuk mendidik jadi pengusaha ya. Jadi papa saya bilang, tidak boleh jadi pendeta karena miskin katanya ya. Puji Tuhan sekarang saya jadi pendeta ya. Saya bawa istri saya, nah ini Rana, mari Bu, berdiri Bu. Ya. Ya. Saya bawa anak saya yang besar, Yoel, nah itu berdiri di belakang saudara ya. Puji Tuhan. Sekarang jadi hamba Tuhan. Jadi saya tahun 90 menikah dan Juli. Sampai akhir 91, setahun setengah istri saya divonis 11 dokter kandungan nggak bisa punya anak, saudara ya. Tapi awal 92 istri saya mendapat ayat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, Markus 9 ayat 23b. Jadi dia hamil, kemudian tahun 92 akhir melahirkan perempuan. Ya, dia rawat sendiri, disusui sendiri. Tapi karena sakit, kemudian saya bawa ke RKZ 5 hari di RKZ meninggal, saudara ya. 94 lahir lagi perempuan, dia rawat sendiri, tapi karena sakit saya bawa ke rumah sakit di RKZ 7 hari, kemudian meninggal. Tahun 95 lahir lagi anak kami laki, tapi meninggal juga ya. Jadi 3 kali seperti dunia ini runtuh, saudara ya. Katanya mertua saya sama mama saya, ngambil anak aja. Ngapain hamil lagi ya? Tapi istri saya tetap pegang janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia bilang, jangan ngikuti omongannya orang. Kita harus punya prinsip sendiri. Saya tanya, apa prinsipnya? Meteng terus, katanya ya. Hamil terus ya. Jadi istri saya ini jago hamil, saudara ya. Puji Tuhan. Akhirnya saya doa puasa. Saya belum pernah khotbah begini ya. Saya bilang, Tuhan, nanti kalau saya jadi punya anak lagi, saya akan jadi hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan, tahun 96, nah ini lahir Yoel ini ya. Ya, sekarang dia sudah lulus di Singapura, jadi sekarang jadi hamba Tuhan. Begitu hidup istri saya senang ya. Ayo Pak, sikat lagi Pak, nomor 5 ya. Puji Tuhan, adiknya Yoel ini lahir tahun 97. Nah ini sudah 4 tahun kuliah di Sydney. Ya, begitu hidup istri saya senang ya. Ayo Pak, hajar lagi Pak. Ya, lahir nomor 6. Ya, tahun 2000. Nah, ini istri saya kemarin dulu baru datang dari New Zealand karena dia sudah di sana. Begitu hidup, wah istri saya sedang ya. Ayo Pak, sikat lagi Pak. Katanya dokternya berhenti, sudah tua. Ya, kalau tidak mungkin lanjut jadi peternakan. Ya, karena istri saya ini anak nomor 17. Jadi banyak ya, karena mertua saya bukan anak Tuhan, dulu istrinya 2. Jadi mama mertua saya istri tua, ya satu rumah. Jadi mertua saya anaknya 17, istri muda anaknya 14. Jadi satu rumah 31 anak, saudara ya. Saya berusaha kalau bisa masuk rekor muri, saudara ya. Dulu Yoel masih kecil sering tanya, gimana mah kalau makan mah 31 anak? Oh baris kok. Pokoknya mama paling besar di depan, mama paling belakang, kecil. Jadi dikasih piring, nasi, tahu tempe, kerupuk. Nanti ada satu ibu yang ngasih kuah. Itu selama antri, tidak boleh toleh-toleh kok. Kenapa loh kalau antri gini terus noleh gini, tempenya hilang, tidak makan. Nah itu saudara ya. Ya puji Tuhan, makanya saya percaya kalau kita menjalani hidup ini bersama Yesus, jangan pernah takut. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Ya anak aja Tuhan kasih, apalagi cuma kehidupan. Makanya saya percaya lewat firman Tuhan ini, saya ingin setiap kita nanti mengalami sendiri keajaiban dengan Tuhan. Ya ada 18 arti iman.
Itu Alkitab mencatat di Ibrani 11 ayat 1 sampai 44. Jadi ada 18. Ya, di gereja kami Malang setiap bulan saya kasih 1. Hari ini saya kasih 1 ya. Tapi 1 ini saudara dan saya kerjakan pasti dahsyat hidup saudara dan saya. Ya, kita baca dulu Ibrani 11 ayat 11. Ini salah satu arti iman malam ini ya. Ibrani 11 ayat 11. Nah, saya yang baca ya. Karena iman katanya. Ia ini nama pengganti Bapak Abraham ya. Dan Ibu Sarah bisa beroleh kekuatan. Jadi iman itu mendatangkan kekuatan. Khusus untuk Ibu Sarah di sini. Jadi iman mendatangkan kekuatan untuk apa? Membuka kandungan. Membuka apa yang tidak bisa sehingga katanya bisa menurunkan anak. Walaupun usianya sudah lanjut. Saya ulang, jadi iman mendatangkan kekuatan. Kekuatan apa? Membuka kandungannya Ibu Sarah. Biarpun sudah tua. Jadi nanti buat saudara dan saya, iman juga mendatangkan kekuatan. Kekuatan apa? Membuka yang tidak bisa. Tuhan jadikan bisa. Oh ini tidak mungkin Pak. Kan kata saudara. Katanya Yesus, pasti bisa. Loh penyakit saya tidak bisa sembuh. Siapa bilang? Ya jemaat saya di Betani Malang, seorang ibu yang sudah divonis hidupnya hanya 3 bulan karena kena kanker stadium 4. Saudara yang berat, tulang punggung belakangnya sudah patah karena kena osteoporosis. Saudara ketemu saya bilang, percaya Bu, Yesus bisa sembuhkan. Gitu ya Pak, suaminya nangis. Cuma 3 bulan Pak. Iya katanya dokter, kita hormati. Dokter itu baik, tapi kan Yesus jauh lebih hebat. Saya bilang pasti sembuh. Ya 2 tahun kemudian dokter yang sama berkata apa? Bu check up Bu. 2 kali di check up dokter yang sama bilang apa? Ibu dinyatakan sembuh total. Ya jadi sembuh total. Waktu dia dengar sembuh total, hebat Tuhan. Tulang belakangnya loh bisa kembali utuh. Sekarang ibu ini bisa lari jauh. Dulu tidak bisa, duduk susah karena sakit, harus tidur. Tapi apa yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Jadi nanti yang tidak bisa, pasti bisa. Ya percaya saudara? Iya, ini iman. Nanti saya terangkan apa iman di sini. Nah katanya Alkitab, karena Abraham menganggap dia yaitu Tuhan kita, siapa namanya? Yesus yang memberikan janji itu apa? Setia. Jadi malam ini saya ingin bicara bahwa iman itu berbicara setia. Apa setia? Yaitu menepati janji. Jadi saudara, kalau saya hari ini simpulkan, iman itu yaitu Allah menepati janji. Jadi Yesus akan menepati janji-janjinya untuk kita. Saudara percaya nanti semua janji Tuhan pasti terpenuhi. Jadi kalau diringkas ya saudara ya, Kejadian sampai Wahyu diringkas ini, janji Tuhan itu ada di 1 ayat ini. Mari kita baca dulu ya janji Tuhan ini. Yosua 21 ayat 45. Jadi saya ingin malam ini saudara mendapat janji apa dari Tuhan. Waktu saudara mempercayai Allah itu setia, Dia pasti menepati janjinya. Itu iman. Ya, ini kita baca bersama ya. Nanti tolong kata kaum Israel kita ganti nama kita masing-masing ya. Ini firman Tuhan yang bilang, dari segala yang baik. Coba saudara lihat ini. Ya, nanti saya kasih contoh ini kalau nama saya pakai miming ya. Ini kalau saya ini. Dari segala yang baik katanya. Semua apa yang baik. Malam ini yang katanya firman Tuhan. Dijanjikan Tuhan kepada miming. Nah ini kalau saya ya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Terpenuhi. Inilah namanya setia Allah kita. Jadi nanti semua janji Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya itu kalau saya miming. Jadi saudara pakai nama saudara, pegang dadanya, yang punya dada. Ya, ayo kita percayai malam ini semua janji Tuhan pasti terpenuhi. Ya silakan pakai nama sendiri-sendiri ya. Awas kalau pakai miming ya. Kecuali sama ya. Saya hitung ya, 2, 3.
Iya, percaya malam ini janji Tuhan pasti terpenuhi. Iya. Saya kenal baik Pak Vincent Makmur Wijaya. Iya. Dia khotbah di gereja saya, dia bilang, itu loh kejadian sampai Wahyu cuma 1189 pasal. Setelah saya lihat, oh iya betul. Berapa? 1189 pasal. Saya tambah 11 ya, biar gampang ingat. Berarti berapa pasal? 1200. Kalau saudara sehari baca satu pasal, 1200 hari selesai. 3 tahun 4 bulan selesai. Pak, saya mau 10 pasal, 120 hari, 4 bulan cukup. Saya mau nekat Pak, 120 pasal, 10 hari selesai. Tapi saya jamin saudara tidak mandi, tidak kerja, tidak makan. Jadi urus baca terus ya. Nah, dari 1189 pasal itu ada 32.193 ayat. 32.193 ayat. Pak, saya satu ayat saja ya tiap hari. Boleh. Nanti selesai 32.193 hari. Berapa tahun Pak Samuel? 85 tahun. Ya, nanti sampai ke sorga belum selesai. Saya tiap hari cuma ngirim satu ayat. Sudah 15 tahun ya. Pikir saya siapa tahu ada jemaat yang keluar rumah lupa baca. Ya lumayanlah satu ayat. Kalau saudara satu ayat belum bisa, ya setengah ayat. Kalau setengah ayat tidak bisa, katanya orang Jawa, kebacut. Ya, keterlaluan. Saudara, itu dari 32.193 ayat kira-kira ada sekitar 16.000 janji Tuhan. Bayangin saudara, ada ayat ya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Saudara tahu bilur? Ya, kalau saudara ke Israel, ini saya baru pulang dari Israel sama anak saya. Saya hitung mulai 2003 sudah hampir 50 kali saya ke sana ya. Ada jalan salib. Ya, kalau melewati situ sekarang sudah jadi pasar. Saudara, Yesus waktu dihajar itu cambuknya orang Yahudi, ujungnya bisa ada lagi 5 cabang. Yang semuanya dikasih seperti paku. Ada yang 8. Jadi waktu dimasukkan ke punggungnya Yesus itu cambuknya, itu 5 itu atau 8 itu masuk. Terus waktu ditarik, itu dagingnya rusak. Nah, darahnya mengalir untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi ada daging kecil-kecil, orang Jawa bilang koyor-koyor. Dan orang sini bilang apa? Itu bilur-bilur yang bisa menyembuhkan itu. Makanya Mazmur bilang di 103 ayat 3, Dia mengampuni dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Saya banyak ketemu jemaat yang tadinya bukan anak Tuhan. Pak, saya percaya Yesus, sakit. Waktu dia bertobat, saat itulah disembuhkan. Memang satu paket. Ya, itu ayatnya ada, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada lagi firman Tuhan, kita bukan ekor tapi apa? Nah, kita pasti karir kita naik. Kita katanya ya akan naik terus berkatnya. Betul? Iya. Saya di Malang gereja beli tanah saudara ya, enggak masuk akal, 6.450 meter. Sebelumnya saya dapat ayat Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpah. Saya gini, oh, gereja kita akan diberkati berlimpah-limpah. Nah, itu janji-janji Tuhan. Segala yang baik katanya. Semua. Hari ini katanya Alkitab tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan apa? Ya, jadi waktu saudara baca firman, saudara dengar firman bahwa ada janji Tuhan, tangkap. Saudara bilang, saya percaya ini akan terjadi. Itu saudara mempercayai Allah kita, Allah yang setia. Itu aja iman. Nah, saya ingin ngasih contoh, ada 2. Saudara jangan contoh yang pertama ini ya. Orang ini tiap hari ngobrol sama Tuhan, tapi dia tidak percaya janji Tuhan. Jadi nanti kalau saudara gini, ini tidak masuk akal ini firman Tuhannya. Masa bisa ya? Saudara ingatlah tokoh ini. Saya tidak mau seperti tokoh ini. Nanti kita contoh tokoh yang kedua. Ayo kita akan lihat ya, Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Ini tokoh setiap hari loh.
Ngobrol sama Tuhan, nggak percaya janji Tuhan. Ini ya Bilangan 11. Ya, ayat 21. Bilangan 11 ayat 21. Ya, siapa nama tokoh ini? Musa. Maaf kalau ada nama Musa ya atau Moses di sini. Ya, jadi Tuhan bilang gini. Karena Musa bilang, Tuhan, orang Israel bosan loh. Makan mana terus. Kita tidak punya contoh ya mana ya. Karena dulu habis, siang kena matahari dia cari. Atau busuk, jadi tidak ada contohnya. Terus Tuhan bilang, ini lo bosan. Kata Tuhan, ya wes, saya kasih sebulan saja. Jadi selama 40 tahun Tuhan ya ngasih daging cuma 1 bulan. Kalau orang Israel motong sendiri makan daging, nah itu lain. Ini yang dikasih Tuhan. Ya, saya kasih sebulan. Tidak tahu kenapa sebulan. Apa takut kolesterol? Asam urat tidak bisa jalan lagi nanti ya. Nah, waktu dikasih janji itu sebulan, Musa bilang gini sama Tuhan. Tuhan, bangsa yang ada bersama aku jumlahnya berapa? 600.000 orang berjalan kaki. Saudara, banyak pendeta berkata orang Israel keluar dari tanah Mesir kira-kira 3 juta. Ya, dari angka ini ya. Jadi orang Israel itu budayanya dicontoh oleh orang Tionghoa. Beberapa dicontoh, salah satunya ini, bahwa yang dihitung itu anak laki atau orang laki. Ya ini maaf ya, orang Tionghoa yang kuno, itu anak perempuan tidak dihitung, tidak dapat warisan. Saya ke rumahnya seorang bapak di Pasuruan, Jawa Timur. Cek anaknya 8 ya? 6. Loh, ini 8 cek. Ya yang perempuan 2 ini bukan anak saya. Loh, anaknya siapa? Ya nanti kan diambil menantu saya. Jadi dihitung 6 ya. Nah itu budaya, ya budaya. Nah ini juga orang Yahudi. Jadi yang dihitung laki. Makanya 600.000 laki-laki. 5 roti 2 ikan, Yesus memberi makan berapa ribu orang laki-laki? 5.000 yang dihitung. 7 ketul roti dan beberapa ikan, 4.000 laki-laki. Jadi yang dihitung laki. Nah orang Yahudi budayanya satu pria mewakili 5 orang. Jadi dirinya dihitung, istrinya, anaknya, orang tua, mertua. Makanya kalau saudara hari ini ke Israel tanya sama tour guide, Pak itu yang 5 roti 2 ikan berapa orang yang dikasih makan? 25.000. Karena 5.000 dikalikan 5. Nah ini juga 600.000 inilah dikalikan 5. Keluar angka berapa? 3 juta. Jadi banyak hamba Tuhan bilang, kira-kira 3 juta orang keluar dari tanah Mesir. Ya ini saudara. Musa bilang, ini kira-kira 3 juta loh Tuhan. Nah terus Tuhan dikasih tahu gini, namun kamu Tuhan katanya ya, berjanji berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan cuma genap sebulan mereka akan memakannya. Nah ini ngomong gini, ditambahi ayat 22, Musa tidak percaya. Musa bisa berkata gini, dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu, sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka bisa makan cukup? Musa bisa tidak percaya lagi. Dia ngomong gini, dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka makan cukup? Ya kalau bahasa sehari-hari, berapa Tuhan? Kambing, domba, lembu, sapi yang dipotong, ini 3 juta loh. Ikan seberapa yang mau ditangkap? Berapa? Nah ini Musa tidak percaya. Tuhan marah ayat 23 ya. Katanya Tuhan gini ayat 23. Ya. Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Masa aku tidak berkuasa? Gitu ya. Ayo sekarang engkau akan melihat apakah janjiku, firmanku terbukti atau tidak. Jadi Tuhan tidak dipercayai. Mana bisa Tuhan? Nah ini ya, banyak anak Tuhan seperti itu ya. Lah tidak bisa, tidak mungkin. Ini kayak Musa. Ingat-ingat nanti saya tidak mau kayak Musa. Ya, ini Musa tiap hari loh ngobrol sama Tuhan. Tidak percaya. Makanya saya heran nih, kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Nanti kita akan belajar. Ini Musa, tidak percaya. Baru ayat 31, nah Tuhan buktikan. Lihat ini ayat 31 ya. Tuhan bisa melakukan apa saja. Janjinya pasti digenapi. Ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan cuma niup ya. Katanya semua burung-burung puyuh, burung-burung ya, dari sebelah timur. Dari sebelah timurnya laut ini,
Ya, jadi kalau orang Israel ada di sini, ini laut. Nah, di sini, pokok dari sini semua ditiup sama Tuhan burung puyuh. Shhh, katanya. Termasuk dari Pontianak waktu itu ya. Nah ini, itu semua terbang ke tempat perkemahan mereka. Burung puyuh tingginya ya kira-kira cuma 2 hasta. 1 hasta 30 cm. Setengah meter. Sampai hari ini terbangnya. Shhh, itu ya memenuhi sehari perjalanan. Memenuhi semua perkemahan. 3 juta orang. Saya tidak tahu apa sebesar kota Pontianak ya. Orang Israel berkemah. Kan satu keluarga bisa 1 ruangan ini. Satu keluarga bisa 1 hotel ini. Kambing dombanya banyak. Itu burungnya. Sama Tuhan cuma disebut. Itu terbang. Itu 1 hari berjalan. Bayangkan sudah. Sehari untuk memenuhi. Saya gini, wih hebat Tuhan. Kita kan sering nyanyi lagu ya. Kau selalu punya cara untuk. Iya ini, cuma disebut ini. Lari semua, burung puyuh. Makanya saudaranya besok buka toko, buka pabrik. Buka langsung bilang, Tuhan, saya percaya uang-uang pelanggan semua terbang ke tempat saya. Loh percaya? Loh iya, kalau tidak percaya terbang ke ATM saya. Ya. Ini coba nih, iya kan? Burung puyuh terbang. Baru ayat 32. Nah ini, saudara lihat orang Israel ya. Wih. Ya, ayat 32. Ayat 32, lalu orang Israel ini sepanjang hari. Orang Yahudi kalau bilang sepanjang hari 8 jam kerja ya. 8 jam. Nangkep ini. Sudah 8 hari, 8 jam. Sekarang ditambahi berapa? Sepanjang malam. Karena orang Israel dulu tidak mengenal malam. 40 tahun ya. Siang dikasih tiang apa? Kalau malam, tiang api. Khusus orang Israel 1 musim. Di Timur Tengah 4 musim. Jadi Tuhan saya tidak tahu kasih berapa derajat, tapi siang malam sama. Hebat loh Tuhan, 24 jam. Orang Israel lihat atas ya, mujizat, gitu aja. Apalagi kalau malam, apinya, karena hangat di padang gurun. Itu kan dingin, minus, di bawah 0. Saya pernah sama anak saya Yoel, di Gunung Hermon, minus berapa kok? Minus 8 ya. Katanya Yoel, Pak buka baju yuk. Saya buka sama tidak dingin Pak, padahal tulangnya mau lepas ya. Wah, peserta saya ada yang ikut buka, ayo buka juga. Langsung kerokan ya. Nah ini, kalau siang bisa di atas 50 derajat. Saya pernah di Qatar 49 derajat. Seperti tidak bisa napas. Kata istri saya, ayo Pak, foto Pak. Foto. Terus kata istri saya, cepat masuk bis Pak. Kepalamu keluar asap nanti meledakkan. 49 derajat. Jadi itu sama Tuhan, kalau siang karena panas dibuat sejuk, malam karena dingin dibuat panas. Ya ini, sepanjang hari nangkap, sepanjang malam nangkap, masih kurang. Sepanjang hari besok, 2 hari semalam orang Israel tidak tidur, cuma nangkepin apa? Burung-burung puyuh. 1 orang yang paling lemah ini, yang paling lemah loh ya, mendapat berapa? 10 homer. 1 homer 360 kg. Jadi 2 hari semalam nangkep yang paling lemah ya. Itu dapat 3,6 ton. Ya. Kalau Miko mungkin 10 ton. Oke. Coba saudara, saya sudah datangi penjual burung puyuh. Pak, berapa beratnya burung puyuh? 2 on. Jadi kalau nangkep 5, 1 kilo. 5 lagi, 1 kilo, 2 kilo sudah. Itu 2 hari semalam. Oh iya ya, pantas ya. Dapat 3,6 ton. Yang paling lemah. Tapi yang kuat, ini kayak Pak Titi ya. 20 ton ini pasti ya. Iya, didapat. Jadi saudara, saya cuma mau tunjukkan, Musa bisa meragukan janji Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lalai, tidak memenuhi janjinya, dipenuhi janji. Jadi hari ini nanti kalau saudara bilang, aduh masa bisa ya, janji Tuhan saya sakit tidak bisa sembuh, kan kata saudara. Ingat-ingat itu katanya siapa juga? Musa. Jangan mau, bilang pasti terpenuhi. Tuhan punya banyak cara nolong kita. Sekarang yang terakhir, kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Ini disukai jemaat karena mau pulang ya.
1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Nah ini. Ini yang dicontoh. Kalau Musa jangan. Kasus ini ya. Tapi yang orang ini harus dicontoh. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Ya, ayat 1. Lalu berkatalah siapa? Nah ini Elia ya. Katanya demi Tuhan yang hidup kepada Raja Ahab, Raja Israel. Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kata. Jadi ini 3,5 tahun tidak ada hujan. Ya dulu pernah seluruh dunia tidak ada hujan, termasuk Pontianak. Saudara mau Pontianak tidak ada hujan 3,5 tahun? Oh jangan, nanti harga telur mahal ya. Iya, apalagi ibadah. Wah banyak tidak mandi nanti. Bau ruangan ini ya. 3,5 tahun tidak ada air. Ayat 2, nah Tuhan ngomong gini sama Elia. Ya, berfirmanlah Tuhan. Ngomongnya di ayat 3. Kamu pergi dari sini. Berjalanlah kemana? Bersembunyilah di mana? Ya, di sebelah timur sungai. Ya, kalau saudara ke Israel ada sungai besar, yaitu namanya Sungai Yordan. Karena sungai ini dari negara bernama Yordania masuk ke Israel. Biasa saya baptis di sungai ini ya. Nah, itu ada anak-anak cabangnya. Yang kecil namanya Kali. Tapi Sungai Kerit ini besar. Jadi tetap pakai nama Sungai Kerit. Jadi Tuhan cuma ngomong gini, kamu berangkat sembunyi di tepi Sungai Kerit. Sungai ini panjang. Tidak ada alamatnya. Kan tidak masuk akal dong. Jalan terus suruh tinggal di tepi Sungai Kerit. Iya kalau perumahan enak. Blok A nomor 17 ya. Perumahan apa? Ini tidak ada. Ya saudara jangan ikut-ikut pakai bahasa Inggris ya. Kalau di Malang yang berbahasa Inggris itu mahal daripada bahasa Indonesia. Ada perumahan Riverside, mahal, ratusan sampai miliaran. Tapi kalau rumah pinggir kali, nah itu murah. Kalau Riverside mahal. Saudara nanti ya pergi ke depot kopi hitam di Malang cuma 3.000. Tapi kalau Black Cafe 45.000. Nah ini makanya jangan pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Indonesia lebih murah ya. Terus dijanjiin apa ayat 4? Dijanjikan gini sama Tuhan, kamu nanti minum dari sungai itu. Ini aja sudah tidak masuk akal. Dia kan mestinya tanya kan, loh Tuhan kan 3,5 tahun tidak ada hujan, kan tidak ada yang diminum. Terus yang hebat lagi, Tuhan akan ngirim apa katanya? Burung-burung lebih dari 1 ya, gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini loh udah masuk akal. Lokasinya tidak jelas. Terus suruh minum airnya. Ini sudah hampir nanti 3,5 tahun tidak ada. Terus masa burung bisa ngasih makan? Tapi ayat 5 ini loh yang saya suka. Ia pergi katanya Elia. Dan ia melakukan apa? Seperti firman Tuhan. Tidak seperti Musa. Masa bisa Tuhan? Berapa banyak kambing dombanya nanti yang dipotong? Katanya Musa. Tapi kalau Elia enggak. Dia langsung melakukan. Dan ia pergi dan diam sekarang di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Ayat 6 terakhir. Karena pagi dan petang burung-burung apa? Gagak membawa apa? Roti dan daging. Dia minum dari sungai itu. Saya tidak tahu air apa yang dikasih sama Tuhan. Tapi karena saya percaya Tuhan saya, pasti tiap hari dia ganti dengan jus. Jus anggur. Jus jeruk. Percaya saudara? Iya. Jus dan jus. Saya dulu miskin saudara ya, 25 tahun saya miskin. Nikah sama istri saya anak nomor 17 juga sederhana miskin. Jadi miskin dapat miskin, memble. Ya. Tahun 92 istri saya naik motor, saya goncengin. Ah kapan naik pesawat Pak? Makan susah jangan naik pesawat. Ya. Jadi waktu pertama naik pesawat dia nangis. Tuhan ajaib. Terus terima aja malu nanti dengan orangnya. Sudah duduk masih nangis. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Diam dengan sebelah loh nanti. Karena dapat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Wah, sudah pesawat di atas, pramugarinya bawa makanan. Kata istri saya, oh ini Pak, dan katanya orang-orang gratis. Ini asik-asik. Wah datang, makan apa? Ditanya mau minum apa? Istri saya teriak, jus iguana. Jus apa? Cokot mulutmu nanti. Iya jus iguana. Lu jus apa? Jus jambu.
Guava lo keliru ngomong iguana, saudara. Minta jus iguana. Itu kenang-kenangan pertama naik pesawat, saudara. Sudah gitu pulang di Bandara Soekarno-Hatta ya. Wah, masuk ruang tunggu gini ya, nunggu boarding ya. Katanya istri saya begitu dipanggil, pesawat nomor lewat pintu 6. Pak, rebonding. Oh, rebonding masuk pesawat ya. Boarding, rebonding. Ini kalau rambut rebonding sudah. Ya, nah itulah kenang-kenangannya ya. Saya yakin pasti dikasih jus ya. Ya nggak tahu, namanya Tuhan, yang penting sehat kok ya. Tapi yang ajaib dikirimi oleh burung-burung apa? Salah, bukan burung-burung kan. Burung-burung Gojek. Karena di online sama Tuhan. Oh iya. Kok bisa ya? Bisa. Makanya saudara ngapain takut hidup? Tuhan berjanji pasti dipenuhi. Percaya? Iya. Saya susah ya cari burung gagak. Karena orang Tionghoa ini tidak suka burung gagak. Akhirnya saya bawa semua burung saya beli, termasuk burung ini. Ya ini anggap gagak ya. Ini loh biar saudara ingat nanti. Oh ya janji Tuhan terpenuhi. Nah ini. Jadi bawanya Pak. Roti. Satunya Pak. Iya, karena tiap hari pasti dagingnya ganti. Ini kebetulan diganti sate ya sama Tuhan. Ya, lo iya kan kalau tetap terus mungkin bosen ya. Lo iya, saya gini kok bisa ya? Padahal burung gagak ini suka makan apa sih? Roti. Kenapa tidak dimakan? Saya tidak tahu caranya bawa ya. Apa sama Tuhan diikat di lehernya, atau di paruhnya, atau di sayapnya, atau kayak gini. Tapi yang jelas, Elia bisa makan. Saya tanya saudara, makanan apa sekarang yang namanya daging campur roti? Burger, betul. Jadi Elia sudah makan burger. Karena kita terlalu lama makan pohong sampai lupa makan burger ya. Iya, Elia sudah makan burger. Ya, karena di sini banyak opa-opa dan oma-oma, saya masukkan takut diminta ya nanti ya. Sudah masuk kamu ya. Nah, ini. Saudara, saya cuma ingin bawa ini supaya saudara nanti ingat. Oh, janji Tuhan pasti terpenuhi. Janji Tuhan pasti terpenuhi. Percaya hari ini janji Tuhan pasti terpenuhi. Ya, ini ada Pak Titi ya. Pak Titi ini dulu miskin sekali. Ya Pak Titi ya, tukang semir sepatu. Berdiri Pak Titi. Ini ketua departemen perintisan di gereja saya. Ya, dia jadi semir sepatu. Ya, puji Tuhan sekarang diberkati Tuhan. Punya rumah banyak ya. Berapa sekarang rumah Pak Titi? 23. Oh 24 ya, baru beli rumah lagi ya. Kolektor rumah sih. Tapi rumah-rumahnya ini dibeli dengan cara ajaib sama Tuhan. Yang lewat iman ini. Ada yang baru ditempati itu, ditawar orang sudah 7,5 M. Dia beli berapa sih waktu itu? 3 M. Iya, 2,9 ya. Terus tambah dibenahi sedikit. Telepon saya. Ini enggak bohong ya Pak. Saya juga takut ya. Saya bilang, oh enggak, pasti terjadi. Terjadi. Makanya saya percaya hari ini. Nggak masuk akal memang. Karena apa? Kalau masuk akal lah, Tuhan berarti kan sebesar akal kita. Justru yang nggak bisa ini, Tuhan lakukan keajaiban. Iya sudah. Anak saya 3 sekolah di luar negeri. Saya sudah tidak bekerja. Saya cuma melayani Tuhan. Saya juga tidak ambil uang gereja. Saya dapat puji Tuhan dikasih jemaat 10%. Ya. Teman-teman pendeta tanya, kok bisa ya kamu nyekolahkan anak di luar negeri? Saya juga ngomong seperti kamu, kok bisa ya? Iya, sama juga. Jadi, saya percayai janji Tuhan. Pernah anak saya yang di Sydney loh, Pak. Ayo bayar, Pak. Uang ini apa semesterannya. Lah saya dapat surat dari sekolahnya bahasa Inggris. Jadi saya tidak bisa bahasa Inggris. Kalau Madura bisa, sudah. Karena tidak bisa, saya langsung tutup. Itu ternyata ada termin bayar. Ya sudah. Saya tidak tahu. Ya kirim lain. Dikirim. Oh saya langsung lihat. Langsung mata saya buram. Sudah buram. Saya banyak endol ya. Terus saya masuk kamar jam 9 pagi. Tuhan tolong ya. Gimana caranya bayar. Tuhan baik. Jam 9:10 ada yang SMS. Pak Sam, saya punya pabrik minyak. Sampai hari ini saya tidak tahu orangnya. Tolong doakan. Saya jawab. Pikiran saya, ya pabrik minyak atau pabrik kelapa ini. Saya doakan.
Mau jawab lagi dia. Saya punya pabrik minyak seperti Pertamina. Berarti ini punya pabrik produksi. Waduh saudara, saya langsung oke, saya akan doakan. Terus jawab lagi, Pak, sekarang harga minyak dunia 29 US dollar per barel. Tolong Pak, supaya harga minyak dunia dinaikkan. Saya langsung ketawa baca. Kamu kira saya OPEC ya lapor sama saya? Loh iya saudara. Loh, saya sambil ketawa itu ayatnya Elia ini. Kamu jangan ketawa loh. Elia pernah 3,5 tahun loh hujan dihentikan. Jangan hujan. Satu orang, seluruh dunia bisa ikut. Oh ya, apalagi cuma minyak. Saya doa, Tuhan tolong ya supaya harga minyak dunia naik. Besok Jawa Pos, koran, headline masuk di depan, harga minyak dunia merangkak naik 32 US dollar per barel. Naik 3 dolar. Loh, kalau dia sehari produksi 10.000 barel, kan sehari selisih 30.000 US dollar. Kan banyak itu sudah, hampir 500 juta. Saya gini, kok bisa ya? Saya foto. 2 minggu kemudian dia SMS. Pak Samuel, mujizat terjadi. Sekarang harga minyak dunia 42 US dollar per barel. Saya gini, kok bisa Tuhan? Hebat ya Tuhan ini. Wah dahsyat. Terus SMS lagi, Pak, berapa nomor rekening BC Anda? Saya balas ya, maksudnya apa? Padahal saya tahu pura-pura juga ya. Sebab apa? Saya kirimi juga. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu orangnya. Tidak lama terus, Pak, sudah saya transfer, tolong dicek. Saya bilang istri saya karena masih setengah 12 siang, Mah, di print Mah. Buku BCA-nya, habis di print jam 3 saya sampai apartemen, saya di Surabaya tinggal di apartemen saudara. Terus saya lihat, kalau kemarin saya lihat tulisan kiriman anak saya itu burem mata saya. Sekarang jelas saudara. Seperti yang anak saya butuhkan ya. Tuhan kirim. Saya gini, waduh anak saya diberkati Tuhan. Bukan buat saya. Wah, anak saya diberkati Tuhan. Ya itu sudah. Tapi 5 hari kemudian kalau tidak salah, Jawa Pos masuk koran lagi. Harga minyak dunia turun 33 US dollar per barel. Saya ketawa baca ya sambil nangis saya gini, untung sudah ditransfer. Kalau enggak bisa batal sudah. Saya gini, kok bisa ya? Bisa. Kok bisa ya? Bisa. Makanya hari ini jangan takut. Iman itu hanya mempercayai Allah kita bukan berdusta. Tapi dia Allah yang setia, yang memenuhi janjinya. Jadi nanti saudara tiap terima janji firman Tuhan terjadi, itu akan terjadi. Saudara percaya? Percaya? Iya, pasti terjadi. Iya. Ini Pak Junaidi, koordinator di Pontianak ya. Nah ini berdiri Pak Junaidi sama istrinya ini dulu ya. Nah mari istrinya. Iya, bukan anaknya loh ya, istrinya. Ya, dia juga ngalami mujizat Tuhan. Tiba-tiba orang yang lama tidak bayar utang ya Pak Jun ya, bayar. Dia bilang, wah puji Tuhan Pak, biar wis Pak Yahya sama Bu Emi, ya ini full timer di tempat kita belikan perabotan di sana ya. Ya ini berkat Tuhan. Udah lama tidak bayar, bisa bayar. Oh suami-suami tidak pulang bisa kembali. Apalagi cuma utang pasti bisa. Ya, kalau ada istri-istri suami tidak kembali, oh pasti kembali. Kecuali sales ya, kembali sendiri. Ya, makanya malam ini tidak usah takut. Kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Saudara ingat-ingat apa janji Tuhan? Semua itu akan terpenuhi. Percaya akan terpenuhi? Pasti janji Tuhan terpenuhi. Itu iman. Waktu saudara bilang, pasti. Itu iman. Tapi waktu saudara bilang, pasti. Apa mungkin? Nah ini bukan iman. Ini iman. Tandanya iman. Ya tidak boleh. Janji cuma pasti gitu ya. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Saudara, renungkan sejenak firman Tuhan. Mungkin ada saudara yang menghadapi jalan buntu. Tidak bisa Tuhan. Penyakit saya tidak bisa sembuh. Hutang saya terlalu banyak. Keluarga saya sudah tidak baik. Itu kata saudara. Malam ini Yesus berkata, pasti disembuhkan oleh Dia. Keluarga kita pasti dipulihkan.
Kita orang-orang yang ditolong, diberkati Tuhan. Saya tidak bisa melayani Tuhan. Kata saudara, Yesus bilang kita bisa melayani. Allah mau pakai saudara malam ini. Allah ingin saudara dan saya mengalami janji Tuhan. Bilang aja, saya percaya Tuhan janji. Oh pasti akan terjadi. Kalau saudara berkata seperti itu, saudara mempercayai Tuhan bukan pendusta, tapi Dia Allah yang setia. Tapi kalau saudara berkata, oh tidak mungkin, tidak bisa, saudara menjadikan Allah kita Yesus pendusta. Saudara sepertinya berkata, oh tidak bisa Dia melakukan. Tapi malam ini saya percaya Yesus sanggup melakukan apa saja buat saudara dan saya. Saya percaya malam ini Dia ada di sini. Dia ingin menolong saudara dan saya. Saudara duduk aja di tempat saudara. Mungkin malam ini ada yang sakit, ada yang bermasalah keluarga saudara. Mungkin ada hutang-hutang yang saudara harus tanggung. Saya rindu berdoa buat saudara. Semua saudara pejamkan mata. Yang ingin didoakan, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri di dada saudara. Percayai malam ini Yesus akan memegang tangan saudara. Yesus sendiri akan menolong saudara. Kami hamba-hamba Tuhan hanya memohon pertolongan Tuhan. Tapi sumbernya Yesus sendiri yang menolong saudara. Percayai Yesus akan lakukan kebaikan, keajaiban buat kita. Tuhan Yesus malam ini hamba-Mu berdoa khusus buat saudara-saudara kami yang mengangkat tangan malam ini. Ulurkan tangan-Mu yang kuat Tuhan. Hamba-Mu berdoa malam ini dalam nama Yesus, yang sakit sudah mengalami mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, keluarga rumah tangga mereka mengalami mujizat pemulihan. Mereka menjadi keluarga yang harmonis, penuh sukacita, menikmati hidup ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga dalam nama Yesus, mujizat kelimpahan terjadi. Kami percaya malam ini Tuhan, Tuhan sudah lakukan keajaiban buat kami. Semua dalam nama Yesus sudah ditolong oleh Tuhan. Mari Kau kirim jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melakukannya. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.